Bagaimana caranya agar mengemudi itu tidak capek? Agar jadi sopir itu tidak capek, khususnya untuk mobil manual. Ya, pasti capek, Lur. Kalau capeknya itu pasti kerasa capek. Apalagi di jalan yang macet ya. Di jalan yang macet otomatis kita harus selalu memainkan pedal kopling rem. Per gigi, satu, dua, dua ke tiga, dari tiga ke dua, begitu terus sebaliknya ya. Mungkin dari dua ke satu harus merayap lagi, dan pedal remnya karena begitu merayap sebentar langsung ngerem lagi, pindah ke gas, ngerem lagi gitu. Itu pasti kalau di jalan yang macet merayap pasti capek ya. Tapi ada satu tips yang bisa mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi. Caranya apa? Kalau misalkan di jalan seperti ini ya, dia berhenti kayaknya. Kita nyalakan dulu lampu biasa. Berhentinya tapi kok enak. Nah, oh dia turun, nah itu bagus berhentinya. Turun dari aspal. Caranya bagaimana? Caranya kita jangan terlalu dekat dengan kendaraan yang di depan. Kalau jalannya hanya standar di 40, 50 sampai 60 ya, jangan terlalu dekat. Artinya kita kecepatannya lebih tinggi daripada kendaraan yang di depan. Kalau kita mau berjalan searah, kecuali kalau kita langsung mendahului, itu akan lebih enak. Ya, karena apa? Karena kalau kita terlalu dekat, di situ mungkin kita akan sering juga memainkan pedal rem dan leper gigi. Makanya kalau kita mau mengikuti kendaraan di depan ya jalani santai aja dengan kecepatan yang sama standar. Misalkan saat sekarang ini kecepatan saya di antara 50-60, kendaraan yang di depan itu perkiraan saya juga antara 50-60. Jaraknya cukup jauh ya. Kita bisa menggunakan gigi 3 dengan standar, walaupun beli itu ngerem, misalkan ngerem karena ada kendaraan yang di depan atau pas ada papasan mendahului gitu, kita masih ada jarak, kita nggak ngerem nggak apa-apa, kita cukup mainkan pedal gas saja. Nanti kalau sudah lewat kita tekan sedikit pedal gasnya agar mesin tidak ngorok, itu aja. Tipsnya seperti itu lur. Tapi kalau kita mepet, begitu kelihatan lampu remnya nyala, kita harus ikut ngerem. Kalau pengen santai, nggak terlalu capek seperti itu. Ini kalau di jalan jalan reguler, jalan apa ya, jalan bawah seperti inilah, jalan kampung gitu. Caranya seperti itu. Tapi kalau mau cepat mendahului set ya itu lebih ini lagi. Tapi di situ kita harus capeknya capek, bukan capek di kaki, capeknya capek konsentrasi otak kita kalau seperti itu. Jadi sama-sama sebenarnya. Kalau ikut kendaraan yang di depan kita, kita nggak capek kaki, kita nggak capek konsentrasi. Tapi kalau kita mau cepat mendahului itu, set kita harus peras konsentrasi kita. Berkonsentrasi kaca spion, konsentrasi kendaraan yang berlawanan arah, konsentrasi dengan kendaraan yang akan kita salip, kita dahului, konsentrasi saat kita sudah lepas dari mendahului dan kembali ke jalur kiri. Tapi kaki nggak capek gitu. Makanya kalau mungkin ada unek-unek atau pertanyaan gimana sih caranya biar nyopir itu nggak capek, yang ya pasti harus capek pasti lur. Soalnya mobil metik ya, mobil metik kalau di jalan merayap enaknya itu kita nggak mainkan pedal kopling, kaki kiri nggak capek, tapi kaki kanan dan pedal gas, pedal rem itu pasti masih tetap. Untuk kaki kanan masih tetap juga terasa capeknya walaupun sudah metik. Jadi nggak ada tips pasti yang bisa memberi solusi seorang pengemudi itu nggak capek, itu nggak ada. Walaupun toh itu di jalan tol. Kalau di jalan tol gimana Pak De? Ya di jalan tol kita sudah kecepatannya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kecepatan tinggi kita harus benar-benar sadar, benar-benar
konsentrasi tinggi untuk pedal gasnya, mengatur pedal gasnya, untuk mengatur setirnya. Misalkan tiba-tiba dari belakang ada kendaraan yang mendahului dari kiri, kita tidak boleh grogi, tidak boleh tiba-tiba wow takut, wow terkejut, nggak boleh. Artinya kita juga tetap merasakan capek itu. Ya, jadi itu tadi kesimpulannya, tidak ada tips atau cara yang pasti saat mengemudi itu agar tidak capek, itu nggak ada. Hanya mengurangi capek itu yang ada, seperti tadi, seperti ini ya. Saya selalu menjaga jarak ini agar kaki saya juga tidak memainkan pedal kopling, tidak memainkan pedal rem terlalu ekstrim. Kalau diperhatikan dari tadi, saya ngerem hanya beberapa kali dari awal jalan sampai sekarang. Gitu. Tapi konsentrasi tetap terjaga saat mendahului motor seperti ini, menyalip, setelah lepas kembali ke jalur kiri itu juga tetap. Itu ya lor ya. Intinya itu ya. Intinya itu. Cara-cara mengurangi rasa capek di jalan seperti itu. Capek fisik, capek pikiran karena konsentrasi. Itu pasti akan Anda rasakan suatu saat jika Anda sudah tinggi jam terbangnya, sering membawa mobil, dan apa ya, dan pasti pengalaman juga tambah, rasa capek juga tambah. Saya belok kanan, turun gigi 2, ada motor, saya belok kanan, dan kanan. Oke, jadi gitu ya lor ya. Saran saya untuk pemula, jangan takut capek kalau memang pengen bisa. Karena dengan rasa capek itu kita tahu, kita tambah pengalaman. Dengan rasa capek itu kita bisa sedikit lebih naik lagi tingkatannya. Gitu. Tapi kalau sudah terlalu capek gimana Pak De? Capek ya istirahat. Masuk rest area atau berhenti di mana tempat yang aman, yang nyaman, istirahat gitu aja. Ininya di situ. Dan jika suatu saat sudah mahir, ini menurut saya sangat penting ya, usahakan batasi lamanya Anda mengemudi. Jadi 3-4 jam mengemudi, usahakan untuk istirahat. Walaupun itu hanya 15 menit, hanya setengah jam. Istirahat, dilemaskan kaki-kaki, dilonggarkan semualah plong ya. Kita istirahat, berhenti, mungkin minum kopi, yang ngopi sambil rokok atau sambil ngemil apa. Jangan terlalu dipaksa. Kerasa capek enggak? Kerasa capek sebisa mungkin untuk dijaga hal seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat saudaraku semua. Semangat dan semangat.